Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ivanda, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada tayangan kali ini saya akan menjabarkan hasil penelitian saya terkait pengaruh American Israel Public Affairs Committee dalam perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap bantuan ke Palestina. Yang mana dalam hal ini berakar dari konflik antara Israel dan Palestina yang mengakibatkan warga-warga Palestina ini terpaksa keluar dari wilayahnya dan pergi mengungsi. Untuk menangani dan mengurusi pengungsi ini, maka PBB membentuk suatu badan khusus atau lembaga khusus yang menangani pengungsi Palestina ini yang dinamai United Nations Relief and Work Agency for Palestine in the Near East atau disingkat dengan UNRWA. Amerika Serikat sebagai donor paling terbesar untuk UNRWA ini. Namun di tahun 2019 bulan Februari Amerika Serikat yang sebelumnya konsisten memberikan bantuannya ke UNRWA ini mulai menghentikan bantuannya ke Palestina. Kenapa Amerika Serikat menghentikan bantuannya ke Palestina itu dalam penelitian ini saya menemukan bahwa ada salah satu kelompok kepentingan atau kelompok lobby di Amerika Serikat yang turut mempengaruhi kenapa Amerika Serikat ini menghentikan bantuannya ke Palestina. Bagaimana saya bisa menjelaskan kelompok kepentingan ini? Bagaimana prosesnya menghentikan bantuan ke Palestina itu bisa nantinya dijelaskan melalui kerangka konsep yang saya gunakan, yaitu kerangka konsep kelompok kepentingan atau interest group. Langkah yang ditempuh oleh kelompok kepentingan untuk memperjuangkan aspirasinya kepada pemerintah. Yang pertama, kelompok kepentingan menggunakan lobby atau lobbying kepada pemerintah dengan cara membangun komunikasi kepada para pejabat pemerintah atas isu yang diperjuangkan. Nah, cara yang kedua, kelompok kepentingan ini menggunakan pengaruh media massa dengan cara menarik perhatian publik untuk fokus dan memberikan sentimen khusus melalui media massa. Nah, cara yang ketiga adalah dengan cara memobilisasi masyarakat kalangan bawah atau dikenal dengan grassroots pressure. Dalam konstitusi AS telah diatur mengenai tujuan utama dari kebijakan luar negeri AS adalah untuk mencapai kepentingan nasional AS dalam rangka membangun dan mempertahankan sebuah dunia yang lebih demokratis, aman, dan sejahtera untuk kepentingan rakyat Amerika Serikat serta masyarakat internasional. Nah, dalam usahanya untuk meraih kepentingan nasional ini, Amerika Serikat mempunyai 4 kerangka politik luar negerinya. Yang pertama terdiri dari power, peace, prosperity, dan principle. Adapun proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang melewati beberapa proses dari berbagai sumber yang saling berhubungan satu sama lainnya yang mengakibatkan perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini terlihat lebih kompleks. Sebagaimana pada bagian yang menggambarkan diawali input dari kelompok kepentingan, media massa, dan masyarakat, lalu diproses oleh aktor pemerintah yang mana eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta ada lembaga-lembaga pendukungnya seperti CIA, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan. Terus setelah diproses akan mengeluarkan suatu kebijakan atau output dari semua proses yang telah dilalui. Bagian bab 3 ini akan berfokus kepada pembahasan dinamika AIPAC di pemerintahan Amerika Serikat, di mana diawali dari sejarahnya AIPAC itu sendiri berdiri pada tahun 1951 yang digagas oleh seorang jurnalis Yahudi bernama Isaiah Elkenen, di mana tujuan awal dari organisasi ini adalah untuk mempererat hubungan Amerika Serikat dengan Israel di bidang keamanan. Nah, bagaimana si AIPAC ini bisa dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu sendiri? Di sini bisa dilihat bahwa AIPAC itu memiliki program rutin, di mana AIPAC selalu mengadakan kegiatan konferensi tahunan dengan mendatangkan para akademisi, mahasiswa, bahkan bisa mendatangkan para pejabat eksekutif dan legislatif. Terdapat beberapa strategi yang diambil oleh AIPAC untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap penghentian bantuan ke Palestina. Yang pertama yaitu melakukan lobbying ke pemerintahan Amerika Serikat, yang kedua dengan melakukan mobilisasi media massa, dan yang ketiga dengan cara mempengaruhi grassroots. Kita masuk yang pertama yaitu AIPAC melakukan lobbying kepada pemerintah. Itu diawali pada tahun 2016, di mana di tahun tersebut AIPAC mengadakan konferensi tahunan yang berhasil dihadiri oleh calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat dan Partai Republik, dalam hal ini yaitu si Donald Trump dan Hillary Clinton. Konferensi tersebut Donald Trump berpidato di hadapan para pelobi AIPAC yang mengutarakan pendapatnya tentang hubungan Amerika Serikat dengan Israel. Setelah kemarin itu Trump berhasil meraih simpati dari para pelobi, di mana AIPAC menyatakan dukungannya kepada Trump yang lebih pro-Israel dibandingkan dengan Hillary Clinton, di mana saat janji si Trump itu ia mengatakan akan melakukan serangkaian kegiatan yang belum pernah dilakukan oleh para pendahulunya. AIPAC melakukan penggalangan dana kampanye untuk pencalonan Donald Trump, di mana AIPAC mengumpulkan dana ini melalui Political Action Committee yang langsung terhubung dengan AIPAC. Di samping itu
Trump juga mendapatkan dana kampanye dari miliarder Amerika Serikat, yakni Sheldon Adelson, dengan donasinya sebesar 82 juta US dollar. Nah, ketika kampanye, Donald Trump dibantu oleh seorang direktur politik Southwest Regional AIPAC, yakni Michael Glassner. Nah, 1 tahun setelah dilantik, Trump kemudian merealisasikan janji kampanyenya, yang mana dia mengatakan akan lebih pro pada Israel, seperti pengakuan Yerusalem. Nah, langkah keputusan Amerika Serikat itu kemudian disambut apresiasi oleh AIPAC dengan menerbitkan memo di halaman resminya. Dan AIPAC juga mendesak dan mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk segera memindahkan atau merelokasi kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Akibat dari keputusan itu, domestik Palestina bergejolak menentang sikap AS yang dinilai menguntungkan Israel dan mengabaikan permasalahan Palestina. Dalam hal ini, Hamas yang selaku faksi di wilayah Jalur Gaza menentang Israel dengan melancarkan serangan roket ke wilayah Israel. Perlawanan rakyat Palestina meletus seiring dorongan dari Hamas yang mengajak warga Palestina untuk turut serta mengikuti perlawanan kepada Israel yang telah merebut Yerusalem. Menanggapi sikap Palestina ini, AIPAC merilis sebuah memo pada tanggal 21 Juni 2018 yang berjudul American and Israeli Peace Efforts Rebuffed. Memo tersebut berisikan bahwa Israel tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan kemanusiaan untuk mencapai perdamaian dengan Palestina. Namun, otoritas Palestina dan organisasi Hamas terus menolak upaya perdamaian dengan Israel. AIPAC menyarankan agar Mahmud Abbas untuk kembali berdamai dan mengakhiri segala pemboikotannya terhadap Amerika Serikat. Dan AIPAC juga menuding bahwa Hamas sebagai biang kerusuhan dan ancaman serangan misilnya ke Israel. Di tahun 2017, AIPAC kembali mengadakan konferensi tahunan. Pada konferensi tersebut hadir wakil presiden Amerika Serikat, yakni Mike Pence, sebagai pembicara kunci di acara tahunan AIPAC tersebut, dengan mengutarakan kebijakan AS yang lebih pro-Israel, dengan menjanjikan langkah Donald Trump untuk menghentikan kontribusi AS pada Palestina, sesuai pernyataan beliau sebelumnya sebagai balasan tanggapan Palestina yang tidak menghormati Amerika Serikat dan melakukan perlawanan bersenjata kepada Israel. Keberhasilan lobby AIPAC ini dengan mengundang wakil presiden dan mengarahkan kebijakan AS dan meminta AS untuk segera menghentikan bantuannya ke Palestina mengejutkan dunia internasional, khususnya lembaga yang mengurusi pengungsi Palestina, yakni UNRWA. Setelah disampaikannya oleh Mike Pence di konferensi AIPAC 2018, Donald Trump memenuhi keputusannya, yaitu untuk menghentikan bantuan ke UNRWA. Nah, pemotongan dana bantuan ini berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi Palestina. Ketergantungan Palestina dengan dana tersebut mengalami krisis kemanusiaan yang akhirnya memicu ketegangan antara Hamas yang menuding Israel sebagai dalang dari semua permasalahan. Hamas yang menguasai jalur Gaza terus menggempur Israel dengan roket-roketnya yang diarahkan ke pemukiman Yahudi. Akibatnya, AIPAC mendesak Kongres Amerika Serikat segera mengambil langkah tegas untuk melucuti terorisme Hamas. AIPAC menuding bahwa eksistensi Hamas tidak lain adalah karena dana yang disalurkan pada UNRWA digunakan untuk menyerang Israel. Hal ini, AIPAC secara aktif mendorong Kongres untuk mengkaji ulang pendanaan AS pada UNRWA yang disebutkan bahwa organisasi tersebut telah disalahgunakan untuk mendukung pendanaan terorisme. AIPAC mendesak Kongres mengadopsi Undang-Undang Taylor Force Act. Melalui para pelebih profesionalnya, AIPAC berhasil mendesak Kongres untuk mengesahkan Taylor Force Act, di mana tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan dana secara langsung bagi otoritas Palestina apabila Palestina menolak melanjutkan praktek penyalahgunaan dana bantuan untuk membayar gaji terorisme atau keluarga teroris. Pada bulan Maret 2018, Kongres telah mengesahkan Taylor Force Act yang memotong dana untuk otoritas Palestina. Dalam undang-undang tersebut berisi aturan alokasi tahunan AS untuk mencegah pembayaran ke Palestina yang digunakan untuk aksi terorisme. Strategi kedua adalah AIPAC melakukan mobilisasi media massa, di mana kekuatan AIPAC dalam mobilisasi media massa dilakukan melalui tekanan terhadap media tersebut. Tekanan dilakukan kepada media milik warga AS keturunan Yahudi maupun non-Yahudi. Di samping itu, AIPAC juga memiliki surat kabar, yakni Near East Report, yang didirikan oleh Kenneth pada tahun AIPAC itu berdiri, yang diterbitkan dalam situs resminya. Nah, surat kabar ini dikirimkan kepada semua anggota Kongres, pejabat tinggi pemerintah, dan para akademisi. Nah, berita yang ditulis ini terkait dengan Israel di Timur Tengah. Nah, nantinya berita-berita ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi anggota Kongres atau pengambil kebijakan. Di samping itu, AIPAC juga memiliki lembaga khusus yang bertugas mengontrol, mengkritik, dan mengkoreksi media-media massa yang terbit di Amerika Serikat yang pemberitanya tidak sesuai fakta. Lembaga tersebut adalah Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America, atau disingkat dengan CAMERA. Dalam pemberitaan media massa terkait penghentian dana UNRWA oleh AS, media-media massa di Amerika Serikat terus melancarkan dan menyiarkan berita yang menyudutkan UNRWA. Salah satu media yang berpengaruh di AS adalah milik Rupert Murdoch, keturunan Yahudi yang beraliran sayap kanan, yang memiliki media Fox News.
Dalam pemberitaannya, Fox News terbitan 2018 gencar melakukan pemberitaan mengenai situasi Palestina, mengenai terorisme Hamas yang dituding sebagai ancaman terhadap keamanan Israel. Dalam pemberitaan itu juga, Fox News menuding UNRWA telah mengajarkan para demonstran untuk mengabaikan solusi dua negara dan mencegah kedutaan besar AS pindah ke Yerusalem. Dan juga dituding bahwa UNRWA ini secara tidak langsung memang tidak mendorong warga Gaza untuk menyerbu perbatasan seperti yang dilakukan oleh Hamas, namun indoktrinisasi UNRWA mampu memotivasi mereka untuk maju menyerang Israel. Pemberitaan Fox News tersebut juga berupaya mendelegitimasi peranan UNRWA yang tidak berdampak pada prospek solusi dua negara. Lain halnya dengan media massa milik yang bukan Yahudi seperti di Washington Post yang semula pemberitaannya dikritik oleh kamera terkait pemberitaannya yang tidak benar terkait UNRWA. Setelah mendapat kritik dari kamera, di Washington Post memberitakan kembali bahwa permasalahan UNRWA itu sangat kompleks. Dan di Washington Post itu juga dipublikasi bahwa UNRWA ini dituduh melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang serius seperti pelanggaran seksual, aksi melawan hukum, penindasan, dan penyerangan. Selain itu, AIPAC juga menggunakan media sosial untuk memaksimalkan tujuannya, seperti situs resminya dan akun media sosial lainnya seperti Instagram dan Twitter. Melalui serangan tersebut, AIPAC dapat menyampaikan informasi yang berkaitan dengan isu-isu yang dibahas. Dalam situs resminya juga, AIPAC merangkum seluruh hal yang berhubungan dengan AIPAC, seperti apa yang dicapainya, karir di AIPAC, program beasiswa, serta agenda AIPAC, serta masalah utama AIPAC, dan juga dilengkapi oleh sebuah link yang nantinya akan mengarahkan kontributor untuk mendesak pemerintah, khususnya Kongres. Di bagian strategi yang terakhir, yakni mempengaruhi grassroots, strategi ini secara tidak langsung ditujukan kepada para pembuat keputusan. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setelah konferensi tahunan AIPAC pada tahun 2018, AIPAC mengajak seluruh masyarakat dari kalangan manapun untuk menjadi bagian dari orang yang mendukung hubungan AS dan Israel yang lebih kuat. AIPAC juga memberi kesempatan pada masyarakat AS untuk berinteraksi langsung dengan para pembuat kebijakan, khususnya dalam hal ini adalah Kongres. Umumnya, pertemuan yang diselenggarakan oleh AIPAC mengajarkan bagaimana tata cara bipartisan mendorong Kongres mengambil tindakan. Dalam konferensinya, AIPAC berhasil menggalang ribuan aktivis pro-Israel untuk hadir menyaksikan agenda tahunan tersebut. Bila dilihat dari isu pemberhentian dana Amerika Serikat untuk UNRWA, konferensi AIPAC meletakkan isu tersebut sebagai kunci dalam agenda konferensi. Para partisan yang hadir tergabung dalam peserta konferensi diarahkan oleh AIPAC untuk mengirimkan pesan singkat ke nomor 73037 yang isinya agar mendesak Kongres untuk mendukung hubungan AS Israel yang lebih kuat dan menyerukan dukungan ini dari masyarakat untuk Kongres terhadap permasalahan keamanan Israel dalam bahaya ancaman terorisme Hamas di Palestina. Kegiatan AIPAC lainnya yang terkait isu Palestina Israel adalah mengadakan kunjungan ke Israel bagi anggota Kongres dan para pejabat tinggi Amerika Serikat yang didanai oleh lembaga khusus yang berhaluan dengan AIPAC, yaitu American Israel Education Foundation. Pada bulan Agustus 2018, beberapa anggota Kongres AS bersama 30 pimpinan Partai Demokrat dan Republik melakukan Allies Mission Trip ke Israel. Kunjungan ini bermaksud untuk memperkuat ikatan emosional di antara pejabat AS dengan Israel sehingga dapat mengubah pandangan para pejabat terkait kebijakan terhadap Israel. Kesimpulan dari penelitian ini dapat diringkas dan dapat ditemukan jawabannya bahwa keputusan Presiden Donald Trump menghentikan bantuan ke Palestina tidak terlepas dari pengaruh lobby Israel di Amerika Serikat, yakni AIPAC. AIPAC selaku kelompok kepentingan memainkan perannya ketika kondisi konflik Israel-Palestina memuncak. Tentu hal ini mendorong AIPAC untuk mendesak pemerintah AS agar dapat membujuk Palestina. Sebagai kelompok kepentingan, AIPAC memiliki beberapa strateginya seperti aksi lobbying kepada pemerintah, mobilisasi media massa, dan mempengaruhi grassroots. Adapun bentuk dari strategi yang dilakukan AIPAC terhadap pemerintah dapat dilihat dari fenomena-fenomena maupun interaksi dari kedua aktor, yaitu pertama, aksi lobby AIPAC yang strategi lebihnya pada pemerintah dengan memberikan dukungan finansial di saat pemilihan umum. Lebih lainnya dengan mendesak anggota Kongres untuk menyusun skema penghentian bantuan finansial AS yang ditujukan pada Palestina. Hal ini bertujuan sebagai penekanan pada Palestina untuk kembali ke meja perundingan bersama Israel. Kedua, AIPAC memobilisasi media massa milik keturunan Yahudi dengan cara pemberitaan seputar permasalahan UNRWA dan pemberian tekanan pada media massa milik non-Yahudi dengan cara kritikan dan mengkoreksi. Dan strategi yang ketiga yaitu strategi grassroots ini tidak kurang signifikan pengaruhnya dalam penelitian ini dengan alasan program-program yang diadakan oleh AIPAC tidak berdampak serius untuk jangka pendek.
Dengan demikian, strategi AIPAC ini telah berhasil untuk mempengaruhi pemerintah AS dalam menghentikan bantuan ke Palestina. Keberhasilan AIPAC tersebut bukti kuatnya lobi AIPAC di pemerintahan AS, meskipun tujuan dari penghentian bantuan adalah untuk menekan Palestina, tetapi tidak menghentikan langkah Palestina menghadapi Israel dan Amerika Serikat. Bahkan setelah Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, diiringi oleh negara lain sebagai bentuk pengakuan Israel atas Yerusalem, hingga konflik Palestina dan Israel tidak pernah menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.